Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kepada kami 2 tongkat untuk kami menjalani akan tahun ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengingatkan kami kalau kami harus menjalani akan tahun ini dengan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar melepaskan hak kami untuk kami boleh menerima apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau tunduk kepada firman-Mu, kami mau tunduk kepada pimpinan-Mu. Engkau Tuhan yang menentukan jalan-jalan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Shalom saudara-saudara, saya share tentang Tuhan penentu ya. Hidup kita ini ditentukan oleh firman. Lalu sebelum kita kenal Tuhan, kita suka iseng melihat akan waktu-waktu masih zamannya horoskop gitu ya. Lihat horoskop bintang-bintang apa suka iseng. Percaya sih enggak, cuma ya kepengen tahu gitu tuh, lihat gitu ya. Setelah bertumbuh belum jadi anak Tuhan juga, mulai kita ngelihat tentang sio-sio binatang-binatang. Tapi sebenarnya bukannya percaya, cuma sekedar buat nginget umur. Bayangkan saudara, saya suka gini. Oh ini lebih cepat saya nginget umurnya. Oh ini saya ingat bukan mukanya. Ini sio kerbau, sio anjing, sio binatang pokoknya ya. Cuma sekedar buat ingat. Jadi kalau tanyain sama orang umur papi kamu berapa gitu, saya paling nyebut sio kerbau gitu. Saya cuma ngomong gitu. Jadi biar mereka cari sendiri umur berapa gitu. Saya gak ingat. Suka seperti itu saudara. Nah sampai akhirnya suatu saat ketika saya masuk pernikahan saya juga pernah dibawa ke peramal gitu ya. Nah, tapi saya cuma sekedar menemani, sekedar pengen tahu gitu ya. Tapi setelah beberapa waktu saya mengenal arti kata ciong gitu ya. Itu orang meninggal katanya. Tapi kita nggak mau datang. Kenapa? Kata saya itu ya. Karena dia ciong sama ini gitu. Seperti itu saudara. Tapi setelah kita jadi anak Tuhan, kita tahu bahwa kita ini ditentukan, hidup kita ini sebagai orang percaya ditentukan oleh firman Tuhan. Kalau kita ditentukan oleh firman Tuhan, maka kita harus bersandar pada firman Tuhan. Bersandar pada firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu teguh, tidak tergoncang, tidak tergoyang. Jadi benar-benar kita berdiri di atas firman Tuhan ya. Kita tahu bahwa Dia yang ngomong firman Tuhan. Jadi Dia yang berfirman, Dia yang bersabda. Kita tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa dan maha tahu. Kita bisa hidup kuat, kenapa? Oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan kita. Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan firman ini. Jadi kita, oh iya, makanya anak-anak Tuhan itu amat-amat luar biasa. Karena apa? Dibekali oleh Tuhan dengan firman-Nya, dengan firman Tuhan yang berkuasa itu ya. Kita lihat 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Oleh karunia nubuatan oleh para nabi. Itu ketika kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tidak sekedar kita ini mendengar gitu ya. Memperhatikan. Saya punya teman-teman sekeliling teman saya itu yang dia selalu ingat akan nubuatan ini. Dia selalu ingat akan nubuatan siapa gitu ya. Dan saya paling suka memperhatikan. Iya ya terjadi ya walaupun itu berapa waktu yang lalu gitu. Misal seperti ini saudara. Pernah suatu saat anak saya dinubuatkan gitu ya, oleh seseorang gitu ya. Bagi saya
nubuatan itu apa? Iya gitu ya. Tapi setelah beberapa tahun kemudian semua yang dikatakan dinubuatkan itu benar. Saya punya catatannya kan, jadi iya benarnya. Sekarang terlihat lagi setelah anak saya rumah tangga itu ya, saya lihat lagi benar. Jadi kita harus memperhatikan ya. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Jadi nubuatan itu kita harus perhatikan ya. Kalau kita mendapatkan sesuatu terus kita dapat firman, itu kita perhatikan apakah itu meneguhkan kita. Kalau meneguhkan kita, kita pegang itu. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Sampai ngeh gitu ya. Jadi kita ini harus memperhatikan, dan banyaknya orang itu senang dengar nubuatan tapi tidak memperhatikan. Makanya saya terus terang aja agak lantang. Nanti kalau ada anak-anak rohani saya didoakan, saya bisikin ya. Ingat-ingat ya, nanti ngomong apa kamu harus ingat-ingat. Kalau perlu dicatat, seperti itu saya suka ngingetkan gitu, supaya jangan sekedar cuma ya itu gitu, sekedar dengar tapi tidak memperhatikan. Itu suatu saat pasti akan digenapi ya. Karena Tuhan yang bersabda, Tuhan yang ngomong melalui nabi-nabinya ya. Terus kita lihat seperti di Zakaria 8 ayat 9. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini. Jadi kita kalau mendengar firman, kita itu hatinya dikuatkan. Kuatkanlah hatimu, itu perintah, kuatkanlah hatimu. Kenapa? Karena kita mendengar firman yang diucapkan oleh para nabi. Sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Nah sekarang kalau kita perhatikan ya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Nah terus di sini dikatakan sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan. Rumah Tuhan siapa? Kita sebagai bait suci Tuhan. Nah kita ini harus memperhatikan akan firman yang diucapkan oleh para nabi. Nah, dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait sucinya. Untuk mendirikan bait suci. Diri kita ini adalah rumah Tuhan, bait Allah. Jadi, apakah diri kita ini dibangun oleh Tuhan semesta alam? Kalau diri kita, ya, kehidupan kita ini dibangun oleh Tuhan semesta alam. Kita nih dibangun oleh Tuhan. Kita tahu setiap firman yang Tuhan berikan kepada kita membangun hidup kita. Bata demi bata disusun. Jadi seperti misalnya rumah ya. Rumah itu kan dibangun. Satu bata batu ya, zaman dulu batu ditumpuk akhirnya jadi rumah Allah. Begitu juga kita. Setiap kita dengar firman, batu itu tumpuk akhirnya jadi kokoh. Itu yang Tuhan mau untuk kita. Yaitu apa? Dasar firman Tuhan itu adalah, dasar rumah Tuhan itu adalah dari firman. Setiap firman. Jadi kalau kita di dalam pengikutan kita akan Tuhan, kadang-kadang kan orang kan gini, saya Kristen karena keluarga saya Kristen gitu ya. Tapi Tuhan mau semuanya itu kenal Tuhan dengan benar. Mempunyai dasarnya itu adalah firman Tuhan. Dasarnya itu harus batu karang. Supaya ketika semua persoalan-persoalan menimpa, masalah kita menimpa musim demi musim itu, kita itu kalau dibangun oleh Tuhan semesta alam, kita tidak bergoncang, kita tidak tergoyang, tidak
bingung gitu tuh ya. Walaupun istilahnya kalau ada gambarannya sih gini. Ada rumah di atas sebuah itu aja dah menara kan tinggi kan di laut ya, gelombang demi gelombang menimpa tapi tetap tegak berdiri. Itulah orang-orang percaya yang dibangun dasarnya dengan firman Tuhan. Dan rumah Tuhan semesta alam ini, kita ini, itu yang membangun adalah firman. Perkataan yang diucapkan oleh Tuhan. Bayangin, firman Tuhan itu kan, Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha tahu. Dia itu pasti akan menggenapkan firman yang sudah dia ucapkan. Jadi kita berdiri di atas firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa, kita tetap berdiri di atas dasar firman Tuhan. Nah, Tuhan itu sanggup menggenapkan. Jadi kita harus sadar bahwa apapun yang kita hadapi, kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita rancangan yang masa depan yang cerah, masa depan yang bukan kecelakaan gitu, bukan kecelakaan karena Tuhan itu melaksanakan semua firman-firman-Nya agar sesuatu terjadi di masa yang akan datang. Seperti tadi lagu kan, aku melepaskan kehendakku, aku melepaskan hakku supaya kehendak Tuhan jadi dalam hidupku. Hak kita apa? Kita kadang-kadang kalau ngalami sesuatu pengennya berontak, pengen yang lawan, terus pakai kebenaran diri sendiri dengan ngutip firman. Tapi Tuhan ngomong lepaskan hakmu. Lalu lepaskan hak, kita tuh berhak untuk marah terhadap sesuatu yang tidak enak buat kita. Berhak, tapi Tuhan ngomong, kamu tidak boleh berdiri di atas kebenaran diri sendiri. Hak untuk marahnya dilepaskan. Terus biar kehendak Tuhan jadi. Biar kita jadi orang yang benar-benar hineni gitu ya. Jadi kita harus ingat, hidup kita ditentukan oleh firman ya. Oleh kuasa Tuhan, bukan oleh embel-embel yang lain ya. Jadi kita harus sering memperkatakan, hidup kita ditentukan oleh firman, hidup kita ditentukan oleh kuasa Tuhan, hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan dokter, kita tidak ditentukan oleh semua pengetahuan dunia, sebab Tuhan memberikan kepada kita firman-Nya dan Tuhan akan menggenapinya lambat atau cepat. Kita harus senantiasa memperkatakan perkataan-perkataan Tuhan itu ya. Nah, ini kan judulnya Tuhan itu penentu semua peristiwa. Coba kalau kita pikirkan masa lalu kita ya. Saya waktu kecil, menurut mami saya nih, waktu entah kelas 0 nggak tahu kelas berapa ya. Nggak tahu mami saya gimana, sibuk apa, papi saya gimana. Nah, saya itu tukang geratak, tukang beberes. Ada lemari kecil saya lihat-lihat itu ada obat tetes, entah obat tetes apa. Lalu saya netesin dan tiba-tiba saya semaput. Waduh, ketahuan. Jadi cepet-cepet dibawa satu kali itu. Memang kayaknya di keluarga saya kayaknya ya mungkin karena saya anak sulung yang rada-rada ya tanda kutip saya mungkin. Nah terus satu lagi waktu saya SD, saya ini kecelakaan saudara. Beberapa teman tahu apa yang saya alami. Papi saya lihat saya seperti itu pingsan, papi saya di dokter pingsan. Dan mati saya, mami lebih kuat dan papi nggak tahan, papi pingsan. Itu ya. Terus sekali lagi pada waktu itu saya pernah ngalamin bahwa hidup saya sudah di ujung nih. Terus saya puji Tuhan, saya punya mertua tanda kutip galak saudara. Serba ngancem. Jadi saya memang orangnya kadang-kadang harus diancem. Jadi saya itu dibawa lari ke luar kota. Kata dokter, bagus kata dokternya. Ini bagus, jantungnya masih kuat. Mertua saya masih tanya, makanya saya bilang Tuhan itu penentu setiap peristiwa. Mertua saya nanya, yuk kita ke Jakarta aja karena dokternya tidak terkenal. Dalam hati saya
duduk di mobil aja buat bangun saya semaput lagi. HB saya 5, udah mulai turun. Masih diajak ke Jakarta. Saya udah diem aja, akhirnya saya punya keberanian untuk nolak. Biasanya saya takut, nggak berani. Saya bilang enggak, di sini aja. Puji Tuhan, Tuhan campur tangan lagi saudara. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan juga pernah menyelamatkan pernikahan saya saudara. Pertama kali saya ngomong, pernikahan saya di ujung tanduk. Saya punya pikiran, seperti ini. Pikir saya pernah punya pikiran sampai depresi saya. Saya akhiri hidup saya aja. Saya pernah ngalamin itu saudara. Nah, tapi entah bagaimana mungkin saya juga masih punya model ngancem, model takut gitu ya. Akhirnya saya memang melakukan sesuatu tapi saya tidak sampai drastis gitu ya. Dan Tuhan selamatkan pernikahan saya. Puji nama Tuhan. Saya kalau ingat-ingat ya, mimpi-mimpi saya waktu saya belum kenal Tuhan. Saya ingat mimpi-mimpi itu ya. Selalu mimpi-mimpinya itu tuh bisa mengingat, bisa teringat terus gitu tuh ya. Kalau sekarang entah sudah waktu atau apa, mimpi suka lupa. Mimpinya tuh lupa. Tadi malam mimpi apa ya? Lupa gitu tuh ya. Puji Tuhan yang dulu-dulu itu luar biasa ya. Saya ngucap syukur sama Tuhan, Tuhan menentukan hidup setiap kita ya. Jadi jangan cepat putus asa, percaya sama firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, kita hidup nih harus penuh dengan firman. Kita lihat Mazmur 33 ayat 8 sampai 9. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, kita harus takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Gentar terhadap Dia, takut akan Tuhan. Kenapa takut akan Tuhan? Karena semua yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Firman-Nya itu ya dan amin. Kalau Tuhan ngelarang ini, ya kita jangan lakukan ini. Janganlah kata-kata perintah Tuhan itu tuh. Jadi jangan ya. Jadi kita harus takut nanti kalau saya ngelanggar itu Tuhan sudah ngomong, pasti Tuhan nih genapin, nanti ada akibatnya buat kita ya. Nah, sekarang kita lihat Tuhan itu menyatakan dirinya kepada kita ya. Yesaya 44 ayat 6 sampai 8. Yesaya 44 ayat 6 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Jadi Tuhan tuh ngomong, aku ini Tuhan, aku dahulu, aku nanti juga, Alfa Omega. Tidak ada Allah selain daripadaku. Jadi kita nih jangan sampai kita ini punya masalah, cari Allah yang lain. Tuhan udah ngomong, aku loh. Aku ini terdahulu, aku terkemudian. Tuhan sanggup mengatakan hal-hal yang dulu, yang terkemudian hanya Tuhan. Tidak ada Allah selain daripadaku. Jadi jangan cari Allah-Allah yang lain, tidak ada. Terus ayat 7. Siapakah seperti aku? Biarlah ia, manusia nih, boleh menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya. Siapa? Seperti aku nih kata Tuhan. Dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Siapa? Kalau peramal bisa, ya para peramal bisa ngomong tentang yang hal-hal yang negatif ya. Karena saya ingat kalau hal-hal yang negatif itu Pak Daud Tony juga ngomong kan itu tuh asalnya dari roh yang lain. Ya. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah memberitahukannya kepada kami. Kalau diingat-ingat ya. Orang pintar itu ya. Orang pintar kan suka ngomong apa ya? Kalau yang jelek-jelek tuh ya, yang jelek-jelek itu dia bisa, apalagi kalau kitanya percaya. Pak Yusak ngomong kalau kita percaya kita ada di bawah tudungnya apa yang kita percaya, maka itu bisa terjadi. Sedangkan idenya itu inspirasinya dari si jahat. Apakah pernah ada yang bisa ngomong apa yang bisa mendatangkan damai sejahtera? Enggak bisa. Peramal enggak mungkin ngomong
sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Saya ingat saya waktu mau nikah nih. Saya waktu mau nikah itu, saudara saya ternyata menikah dalam waktu harinya sama saya. Saudara dari papa, jadi jadi sepupu ya. Ya, sepupu itu datangnya ke orang yang sama, ke orang pintar yang sama. Dia nikah, saya nikah. Puji nama Tuhan. Tuhan tuh menyelamatkan saya ya. Nah, saya nikah, saya punya anak. Ya, anak 2, Tuhan menyertai kita gitu sampai saya lahir baru ya. Yang satu yang sama, bayangin bisa sama tapi bubar. Dia bubar malah nikah lagi. Malah dia nikah lagi, nggak tahu sebabnya gimana. Dia nggak datang ke pernikahan saya juga nggak datang ke pernikahan dia gitu. Keluarga saya juga, jadi nggak bisa gitu tuh. Harinya sama, katanya hari baik, tapi ternyata seperti itu. Jadi hal-hal jangan mempercayai apa yang kata orang pintar. Kita hidup ditentukan oleh Tuhan. Malah kasihan saudara saya itu akhirnya dia mualaf ya. Dia mualaf. Nah terus kita lihat lagi ayat 8 ya sekarang. Janganlah gentar dan janganlah takut. Tuhan ngomong janganlah. Jadi Tuhan tuh udah ngasih tahu, ngasih perintah, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan. Tuhan sudah ngabarkan kepada kita. Dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Jadi kita nih saksi-saksi Tuhan. Apa yang kita alami itu Tuhan yang nentukan dan Tuhan kasih jalan dan Tuhan kasih kesempatan untuk kita benar-benar bertobat dan mau taat, keluar dari pemberontakan kita, keluar dari kedagingan kita. Kita tahu bahwa daging kita nih menyeret kita untuk melakukan hal yang Tuhan tidak suka. Jadi benar-benar daging ini harus dipotong ya. Adakah Allah selain daripadaku? Tuhan nanya, adakah Allah selain daripadaku? Kalau kita menaikkan pujian, tidak ada Allah selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Kita harus tahu ketika kita menaikkan pujian, kita ucapkan dengan firman. Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Gunung batu itu tidak tergeserkan. Jadi kita punya Allah gunung batu kita. Kita harus mengenal Dia benar-benar. Firman-Nya ya dan amin. Kita lihat di dalam Yesaya 45 ayat 1 sampai 2. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Kalau kita lihat nih ya, Yesaya 45. Orang yang kuurapi, jadi orang diurapi, orang itu dilantik. Kores itu raja Persia. Nah, dia orang itu ya, bukan umat Tuhan ya. Kepada Kores yang tangan kanannya kupegang. Jadi judulnya kan di situnya tuh apa sih judul paragrafnya tuh, Kores sebagai alatnya Tuhan. Jadi Tuhan sanggup membuat Kores, sanggup melantik Kores, sanggup mengurapi Kores. Tangan kanannya Kores itu dipegang sama Tuhan. Supaya apa? Tuhan menundukkan bangsa-bangsa di depannya si Kores. Dan melucuti raja-raja. Dan kemudian Tuhan itu mau buka pintu-pintu di depannya supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ini Tuhan lagi ngomong tentang Babel ya. Terus ayat 2 tuh. Tuhan bilang, aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Jadi Tuhan yang mimpin. Dan hendak meratakan gunung-gunung, penghalang-penghalang. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. Ini tertutup pintu tembaga tuh kuatnya kayak apa. Coba kalau saudara lihat akan
akan doa-doa kalau kita tentang pintu tembaga, palang-palang besi itu harus diapain? Harus dipecahkan. Pintu tembaga. Saya punya langseng itu apa ya bahasa ini? Ya kemana? Nah itu dari tembaga. Dibanting berapa kali juga. Itu juga tembaga ya. Ya itu, tapi itu bisa pecah ya. Nah itu tembaga. Dan ada palang-palang besi. Kita harus patahkan setiap palang-palang besi. Jadi kita kalau Tuhan yang mimpin ya, Tuhan itu bisa memecahkan pintu tembaga, bisa mematahkan akan palang-palang besi. Jadi si Raja Persia itu dilantik Tuhan untuk Tuhan itu menggenapkan firman yang sebelumnya diucapkan oleh Nabi Yeremia di Yeremia 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan. Jadi si Kores itu dipakai Tuhan untuk Tuhan genapkan firman nubuatan yang diucapkan oleh Nabi Yeremia. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku Tuhan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Nah, Tuhan ngomong ke orang Israel seperti itu ya. Pokoknya Yeremia ngomong apa kamu harus nurut. Cuma orang Israel kadang-kadang enggak nurut gitu ya, enggak nurutnya. Ya, kalau untuk kita juga harus taat kepada firman Tuhan. Janji firman Tuhan itu ya dan amin ya. Tuhan sudah berjanji, kamu harus keluar dulu dari kamu harus nurut saja. Tunduk dulu sama Babel. Nanti kamu yang nanti Tuhan akan tiba waktunya Tuhan sanggup untuk melakukannya, untuk membebaskannya. Nah, Tuhan ini akan mengembalikan orang Israel kembali ke tempatnya. Nah, kita lihat Yeremia 29 ayat 11. Kita harus hafal, pasti hafal. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita menghadapi suatu yang enggak enak dalam hidup kita, tapi Tuhan berfirman seperti itu, kita doa, kita bertobat, Tuhan aku mau kembali kepadamu, ampuni aku Tuhan, aku mau kembali, aku sungguh-sungguh bertobat. Nah, jika kita benar-benar taat, dan tidak sekedar asbun asal bunyi ya. Nah, maka Tuhan itu sanggup mereka-rekakan. Ingat ya, Tuhan sanggup mereka-rekakan untuk membangkitkan siapa yang tiba-tiba nongol, tiba-tiba dapat menolong kita. Kita tidak boleh langsung putus asa. Ingat, anak Tuhan tidak akan putus asa kalau mau mengingat akan firman-Nya, karena kita tahu kita mengenal Allah yang memegang otoritas tertinggi ya. Seperti misalnya pimpinan negara, presiden kita ya, ditetapkan oleh Tuhan, apapun yang jadi yang Tuhan sudah tetapkan, itu Tuhan bermaksud untuk menggenapi firman-Nya untuk kita, untuk bangsa kita. Makanya Tuhan minta supaya kita tidak sekedar kita ibadah, tapi kita Tuhan mau supaya kita mendoakan pemimpin negara kita, ya, pimpinan-pimpinan yang ada di negara kita. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Ada nggak 1 Timotius 2? Barangkali saya lupa. 1 sampai 4 sebenarnya. Ada ayat 1 dulu, ayat 1 supaya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang. Terus untuk raja-raja, pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Jadi kita nih berdoa agar kita dapat hidup tenang dan tentram dan dalam segala kesalehan dan kehormatan. Terus 3, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Jangan lupa selalu berdoa itu ya. Terus 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Semua orang bangsa kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Tuhan kita adalah kebenaran. Mereka
mengetahui jalan, mereka mengetahui, oh ini jalan-jalan, tapi nggak tahu jalannya menuju maut. Mereka sudah tahu kebenaran, tapi kebenarannya itu kebenaran manusia, tidak membawa kepada hidup. Sedangkan Tuhan kita membawa kepada hidup. Itu aja yang saya bisa bagikan. Tuhan memberkati. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan menetapkan. Penentu itu artinya ditetapkan. Jadi yang menentukan langkah-langkah hidup saudara dan saya itu Tuhan. Ya. Jadi percayalah kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan mengatur. Kamu mau belasar kemana. Ujungnya Tuhan yang akan menentukan. Nah, bagaimana kita bisa ditentukan oleh Tuhan dalam hidup kita? Firman Tuhan dikatakan begini. Tuhan menetapkan ya, langkah-langkah orang yang hidupnya apa? Berkenan kepadanya. Jadi kalau saudara dan saya itu benar-benar berkenan, kamu mau kemana aja ditentukan. Nah, lalu dikatakan begini. Lah, apakah Tuhan pasti menentukan? Pasti. Hanya buat orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau hidupmu tidak berkenan, itu sama dengan yang dinamakan free will. Tuhan sudah memberikan yang baik, kamu tidak mau, kamu cari jalan sendiri, dan seolah-olah Tuhan itu nggak menentukan jalannya. Karena apa? Dia tidak berkenan di hati Tuhan. Jadi saudara, kenapa kalau kita lihat kehidupan seseorang, yang ini kelihatan hidupnya enak aja, Tuhan itu selalu menentukan aja gitu. Contohnya Daud. Daud itu selalu ditentukan langkahnya sama Tuhan. Dari awal sampai kematiannya, saudara kalau baca, hidupnya ditentukan. Karena apa? Daud hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saul, ya, awal pertama kali hidupnya ditentukan oleh Tuhan. Di tengah jalan dia meninggalkan Tuhan. Akibatnya, ya saudara tahu, akibatnya pecahnya suatu negara. Jadi demikian juga kita harus tahu, kalau saudara benar berkenan, saudara akan menjalani jalan yang luar biasa. Ya, karena sebenarnya hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan. Ya, yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk segala sesuatu yang Kau tentukan untuk kami menerima apa yang Kau tentukan buat kami. Beri kami pengertian Tuhan bahwa yang Kau tentukan buat kami adalah yang terbaik. Karena Engkau tidak pernah merencanakan kecelakaan buat hidup kami. Buat kami ada di jalur perkenanan-Mu, supaya hidup kami selalu ada di dalam kehidupan yang bahagia. Tuhan Yesus, Engkau tahu saat-saat ini perjalanan hidup kami merasakan Tuhan, tanpa Engkau yang ikut campur dalam hidup kami, tidak dapat kami jalan sendiri. Sebagaimana kores tangannya kanannya Kau pegang, maka dia dapat melakukan semuanya. Peganglah tangan kanan kami Tuhan. Tuntun tangan kami mencapai sesuatu yang Engkau inginkan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami mau berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kalau kami mendengar akan nubuatan dari nabi-nabi-Mu Tuhan, kami hanya segelintir manusia Indonesia. Tapi pagi hari ini ya Tuhan, kami mau bersatu hati. Mari saudara kita berdoa buat bangsa kita. Kita jangan mikirkan yang lain, jangan doa untuk pribadi dulu. Saat ini ayo tak ajak sama-sama kita bersatu hati
Pusatkan pikiranmu kepada Tuhan saat ini. Kita mau berdoa, saya akan pimpin doa. Saudara mengaminkan supaya negara kami diluputkan dari segala perkara. Bapak, kami mau bersatu hati saat ini. Kami mau berdoa, kami minta ampun Tuhan. Akan segala sesuatu yang bangsa kami sudah lakukan yang menyakitkan hatimu. Banyak kejahatan, banyak ketidakadilan, banyak korupsi, hidup untuk diri sendiri, tidak memikirkan akan yang lain. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mengampuni dosa dan kesalahan bangsa ini. Ini doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biar merupakan dan mengisi cawan doa kami. Dan Engkau mendengar doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden serta semua kabinet merah putih, semua para menteri dan pimpinan-pimpinan daerah yang kemarin sudah dilantik. Ampuni dosa dan kesalahan mereka Tuhan. Ampuni Tuhan. Kami datang di dalam nama-Mu. Ampuni Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami yang ada di atas. Biarlah Engkau mengampuni ya Tuhan. Berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan untuk memulihkan keadaan bangsa ini Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu buat bangsa dan negara ini. Selamatkan bangsa ini Tuhan. Engkau yang menjadi penentu di dalam segala sesuatu. Tapi Engkau dengar doa kami pagi ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga datang di hadapan-Mu saat ini. Kami juga berdoa untuk bencana-bencana yang seolah-olah mengelilingi akan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan. Biarlah Engkau pegang kendali. Sekalipun terjadi perkara malapetaka, Engkau buat secara minimal. Karena Engkau Tuhan penentu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa saat ini. Berikan kepada kami daya tahan tubuh untuk dapat mengatasi segala virus-virus yang ada di sekitar kami. Kami datang di hadapan-Mu saat ini ya Tuhan. Kami berdoa buat lawatan. Buat lawatan di Indonesia Tuhan. Di setiap pulau-pulau di Indonesia kami mohon lawatan. Setiap benua Engkau lawat Tuhan. Terutama saat ini kami minta lawatan-Mu ke Uganda. Kami sungguh datang di hadapan-Mu saat ini. Lawat Uganda Tuhan, lawat Uganda. Sampai pada saat kami datang, Engkau sudah membuat semua indah. Karena kami tahu, Engkau menginginkan kami menginjakkan kaki kami di sana. Kami melakukan bagian kami. Saat ini kami datang, buat saudara-saudara kami yang sudah punya kerinduan, Engkau katrol imannya Tuhan untuk dapat membayar uang muka. Kami percaya Engkau akan menolong, memberikan berkat yang berkelimpahan. Apa yang tidak pernah mereka lihat, dengar maupun timbul dalam hati, Engkau karuniakan kepada mereka. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini waktunya kami mau berdoa buat keluarga kami masing-masing. Engkau jamah, Engkau berkati akan keluarga dan pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus.
Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini minyak supranatural, ini minyak keajaiban, ini minyak kesembuhan, ini minyak multifungsi, dan kami akan oleskan pada seluruh tubuh jasmani kami, sehingga seluruh panca indera kami ada di dalam kontrol dan kendali daripadamu. Demikian juga kan hati kami tetap melekat kepadamu. Semua yang tidak baik Engkau hancurkan Tuhan. Keraguan-keraguan dan kekhawatiran kami. Engkau berkati tangan kami, Engkau berkati kaki kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami berjalan sesuai dengan rule yang daripadamu. Kami akan mengerjakan semua pekerjaan kami. Dan hari ini kami terima berkat-Mu secara utuh. Buat kami terpesona dengan Engkau Tuhan. Bahwa Engkau terus memeliharakan kami dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.